Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Maulida Rambe dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membacakan sejarah tentang pahlawan yang bernama Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solo, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Pada masa kecilnya, Muhammad Natsir mengenyam pendidikan di sekolah rakyat meninjau selama 2 tahun. Dia kemudian melanjutkan ke Hollands Inland School atau yang disingkat dengan HIS Adabiyah di Padang. Ketika menimba ilmu di HIS, pada waktu yang sama, ia juga belajar ilmu agama di Madrasah Diniyah Solo pada 1916 hingga 1923. Selanjutnya, pada tahun 1923 sampai 1927, Natsir mendapat beasiswa untuk sekolah di Mulo dan kemudian melanjutkan ke AMS Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Peran Muhammad Natsir yang pertama, Muhammad Natsir adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Dan yang ketiga, Muhammad Natsir turut memberikan arti dan arah perjuangan kemerdekaan Indonesia secara positif bagi bangsa dan negara. Perjuangan Muhammad Natsir untuk bangsa dan negara. Muhammad Natsir seringkali memiliki pandangan politik yang sangat berlawanan dengan pandangan Soekarno. Meski demikian, ketika revolusi fisik terjadi pada Agustus 1945 sampai Desember 1949, Natsir berdiri di belakang Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Natsir adalah seorang partisipan yang aktif dalam barisan pimpinan tertinggi revolusi bersama Dwi Tunggal. Peranan Natsir menjadi sangat penting, terutama menyelamatkan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan, dengan menyerukan persatuan bangsa dan kesatuan negara tanpa memandang suku, agama, dan ras. Hal ini dijalani Natsir dengan mosi integralnya yang selanjutnya membawanya ke jenjang kedudukan sebagai Perdana Menteri pertama NKRI pada tahun 1950. Mosi integral Natsir merupakan jalan keluar dari negararis menuju NKRI yang ditempuh dengan mengajak semua pihak agar tidak menyinggung masalah federalisme atau unitarisme demi kepentingan nasional yang jangkauannya lebih jauh. Natsir menyerukan agar tidak memaksa negara-negara bagian membubarkan diri, mengingat kedudukannya yang setara dengan republik berdasarkan konstitusi RIS. Solusinya adalah mengajak negara-negara bagian meleburkan diri ke dalam republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijakia Jaharanirian dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan sejarah tentang pahlawan yang bernama Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin lahir di Batavia tanggal 16 Februari 1894. Setelah lulus dari Gimnasium Koning Willem III School di Batavia, Muhammad Husni Tamrin mengambil beberapa jabatan dengan bekerja di perusahaan perkapalan Konit. Kemunculan Muhammad Husni Tamrin menjadi seorang tokoh pergerakan ini tidak mudah. Peran Muhammad Husni Tamrin seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai anggota yang mewakili penduduk Batavia dan berasal dari penduduk pribumi. Tamrin mengetahui baik permasalahan rakyat Betawi. Perjuangan Muhammad Husni Tamrin adalah seorang politisi era Hindia Belanda yang kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Jaranastion dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan sejarah tentang pahlawan Dewi Sartika. Tempat tanggal lahir Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat, 11 September 1947. Pendidikan. Dewi Sartika mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung.
Peran pahlawan: 1. Menjelaskan sejarah berdirinya Gedung Stopia. 2. Menjelaskan manfaat berdirinya Gedung Stopia. 3. Mendirikan sekolah istri. Perjuangan pahlawan Dewi Sartika lahir di Cicalengka 4 Desember tahun 1884. Beliau lahir dalam keluarga priayi. Berkat kebesaran nama keluarganya tersebut membuatnya dapat bersekolah di sekolah Belanda. Meskipun pada waktu itu melanggar adat, namun orang tuanya tetap bersikukuh untuk menyekolahkan Dewi Sartika ke sekolah Belanda. Pada saat melihat kaum wanita yang selalu dipandang rendah, Dewi Sartika berpikir bagaimana caranya supaya wanita tidak dipandang rendah lagi. Menginjak usia dewasa, ia berusaha untuk mendirikan sekolah di Bandung supaya para anak-anak perempuan di sekitarnya bisa mengenyam pendidikan dan tidak dipandang rendah. Perjuangannya pun akhirnya membuahkan hasil. Dewi Sartika akhirnya dapat mendirikan sekolah bagi kaum wanita. Keberhasilannya tersebut tidak luput dari bantuan R.A.A. Martanegara, kakeknya dan Den Hamer yang menjabat inspektur kantor pengajar. Sekolah yang didirikan Dewi Sartika ini diberi nama Sekolah Istri, berdiri pada tahun 1904. Di sekolah tersebut, para murid-muridnya diajarkan berhitung, membaca, menulis, menjahit, berenda, menyulam, dan pelajaran agama. Pada bulan September 1929, Dewi Sartika mengadakan peringatan atas berdirinya sekolah yang telah berumur 25 tahun. Pada tahun itu juga, Dewi Sartika mengganti nama sekolahnya menjadi Sekolah Raden Dewi. Berkat perjuangannya ini, Dewi Sartika diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Safara dari kelas 11 MIPA 1 akan membacakan sejarah tentang pahlawan yang bernama Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia lahir di Kerutu, Pirak, Aceh Utara, Kesultanan Aceh pada tanggal 15 Februari tahun 1870. Peran Cut Mutia pada masa itu ia berperan sebagai ahli pengatur strategi pertempuran. Serta pendidikan Cut Mutia adalah sejak kecil ia sudah dididik untuk memahami agama dan ilmu berpedang. Perjuangan Cut Mutia pada tahun 1910, Cut Mutia mulai berjuang mengangkat senjata melawan Belanda di Aceh Utara. Cut Nyak Mutia berhasil menyerbu pos-pos Belanda, membunuh dan merampas senjata tentara Belanda pada tahun 1907. Sepeninggalan Pang Nagro, Cut Mutia melanjutkan perjuangan bersama pasukannya. Lokasi pertahanan berpindah ke Gayo dan Alas yang berupa hutan belantara serta bergabung dengan pasukan lain yang dipimpin oleh Teku Support Mata. Pada Oktober 1910, Belanda semakin intensif melakukan penyerangan. Oleh karena itu, Cut Mutia memindahkan pasukannya dari gunung ke gunung agar terhindar dari pengepungan Belanda. Hingga pada tanggal 24 Oktober 1910, terjadi pertempuran yang sangat sengit antara pasukan Belanda di daerah Alukuring. Dalam pertempuran itu, Cut Mutia akhirnya gugur karena terkena 3 peluru yang berhasil melesat mengenai tubuhnya.